Kembali di One on One pemirsa bersama Bapak Abdul Mukti masih membicarakan tentang pendidikan anak Indonesia. Kali ini kita akan bicara soal program Indonesia Pintar, Pak. Bagaimana program ini sekarang berjalan? Alhamdulillah program ini masih terus berjalan, dimulai dulu pada masa Pak Presiden SBY ya, dulu sudah mulai berjalan program ini, terus lanjutkan pada masa Pak Jokowi, dan sekarang masa Pak Prabowo, PIP ini diperluas. Jadi kalau dulu PIP itu kan hanya untuk anak SD, SMP, dan SMA. Ya. Nah sekarang ditambah Mbak, sekarang ditambah PIP itu mulai dari anak TK. TK udah dapat PIP? TK dapat PIP. Oh. Nah ini yang baru dari masa Pak Presiden Prabowo, sebelumnya belum ada. Nah TK ini mendapatkan PIP 450.000 per tahun. Tahun ini khusus untuk TK saja kita alokasikan untuk 888.000 penerima TK. Karena ini dalam rangka menyukseskan wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak 1 tahun sebelum sekolah dasar. Ya. Yang lainnya masih tetap sama. Kemudian yang kedua, selain PIP ini, kami juga memberikan bantuan, ini juga sudah lama, dana BOS. Dana BOS masih berjalan. Nah, bedanya kalau dana BOS itu kan dihitung berdasarkan jumlah murid. Kalau PIP ini diberikan kepada mereka yang tidak mampu dalam kategorisasi DTSEN yang kita miliki itu adalah mereka yang dari keluarga desil 1 sampai dengan desil 5. Ini penerima PIP. Kita juga ada program namanya ADEM. Ini untuk mereka yang dari daerah-daerah tertinggal, sama program ADIK. Ini juga untuk mereka yang memang dari masyarakat yang dari tidak mampu, kawasan tertinggal dan sebagainya itu. Ini dalam rangka kita bisa memberikan dukungan pendidikan bagi anak-anak kita, terutama dari keluarga desil 1 sampai 5 tadi itu. Dan sekarang saya kira seperti yang dulu juga memang masih transfer langsung ke masing-masing anak. PIP itu transfer langsung ke masing-masing anak. Nah untuk yang kecil tadi SD sama TK tentu transfernya ke bisa rekening guru, bisa rekening orang tua. Tapi mayoritasnya orang tua karena haknya ada pada anak bukan pada sekolah. Nah ini yang terus kita lakukan. Dan karena itu kami minta dukungan masyarakat agar PIP ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Ya. Oh, jadi untuk pendidikan betul-betul ya Pak ya? Ya karena di lapangan itu kadang ada yang penggunaannya tidak sebagaimana mestinya. Ya. Karena itu kami mohon dukungan agar PIP ini digunakan untuk tujuan sebagaimana yang sudah kita tetapkan. Nggak diarahkan ke sekolah langsung saja Pak? Kalau BOS ke sekolah. Kalau PIP? PIP juga sebenarnya lewat rekening anak, tapi kadang-kadang dikoordinir sekolah. Karena kan ya anak SD kan nggak bisa punya nomor rekening. Apalagi anak TK kan baru kita mulai tahun ini. Kalau langsung dikucurkan ke sekolah tidak memungkinkan ya Pak ya? Biasanya skemanya kan berbeda. Skemanya kan berbeda. Sehingga nanti yang ngambil itu biasanya PIP itu anak didampingi orang tua atau anak didampingi guru. Nah biasanya memang ini alasan teknis ya, alasan teknis itu sekolah mengkoordinir. Nah ini bedanya dengan kalau dana BOS kan rekeningnya masuk ke sekolah. Kalau ini enggak, ke masing-masing anak. Nah karena itu kami juga mohon dukungan agar penerimaan juga sebagaimana mestinya. Karena kadang-kadang mohon maaf ada kasus-kasus tertentu di mana PIP ini dipungut oleh pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Nah ini yang kami harapkan supaya disiplin penggunaannya Pak ya. Disiplin penggunaan, kemudian jangan ada yang menyalahgunakan sehingga PIP ini betul-betul dapat dirasakan manfaatnya oleh yang berhak menerima. Ya, PIP ini terbagi dalam 3 termin. Masih sekarang sampai sekarang masih berjalan 3 termin. Ya teknisnya masih seperti itu ya, teknisnya masih seperti itu. Tapi datanya kami buat berdasarkan cut off-nya itu tengah tahun Mbak. Tengah tahun. Karena berarti apa? Terbagi 2 Pak? Ya karena kan tahun anggaran kita kan Januari, Desember. Tapi tahun pelajaran kan pertengahan, Juli. Sehingga nanti ada yang menerima misalnya kelas 12.
itu kan dia mungkin menerima hanya sampai bulan Juni atau Juli. Agustus kan sudah lulus, sudah nggak terima lagi. Tapi nanti ada yang baru yang dia terima dari mulai bulan Agustus sampai Desember. Sehingga memang kami lakukan sesuai dengan realitas di lapangan. Gitu. Gimana Pak untuk pelajar yang memang tidak mampu begitu, tetapi harus menunggu termin karena terminnya terbagi menjadi 2? Ya kan itu kan soal teknis saja kan, penerimanya kan nggak dikurangi. Misalnya diberikan 4 bulan sekali atau 3 bulan sekali kan yang diterima sejumlah itu. Jadi supaya tidak artinya harus disiplin juga mengatur ya. Ya, itu yang saya maksud tadi. Kadang-kadang itu karena langsung banyak, maka kadang-kadang ini penggunaannya nggak sebagaimana mestinya gitu. Kadang-kadang ini kan anak kecil belum tahu uang gitu, kemudian kata orang investasi bodong Pak, orang tua menggunakannya untuk hal lain begitu. Sebenarnya kan seharusnya kan untuk PIP ini kan peruntukannya kan minimal untuk 3 kan Mbak. Pertama bantuan pembelian peralatan belajar, jadi misalnya buku, alat tulis gitu. Yang kedua itu transportasi, kalau misalnya kan dia harus transportasi. Nah kemudian yang ketiga itu dalam jumlah tertentu untuk membantu kalau dia ada kegiatan ekstrakurikuler misalnya gitu. Sehingga sebenarnya memang jumlahnya belum besar karena memang ya kemampuan anggaran kita masih belum sebagaimana yang diharapkan. Tapi paling tidak ini menunjukkan bagaimana kami berkomitmen untuk memberikan bantuan kepada mereka yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Tahun ini penerimanya 19 juta, 4 penerima. Ya Pak, dengan anggaran yang tadi Bapak sebutkan masih terbatas itu, dengan PIP, BOS dan beberapa dukungan untuk pendidikan anak Indonesia, bagaimana memastikan itu tepat sasaran Pak? Dan apakah yang sudah berjalan saat ini 100% tepat sasaran? 100% tidak. Saya katakan 100% tidak. Karena itu ada temuan BPK misalnya yang menyebutkan ada yang memang tidak berhak menerima tapi menerima. Misalnya tadi gini Mbak Priska, penerima itu kan desil 1 sampai 5. Di lapangan ada yang desil 6 yang menerima. Nah yang begini-begini ini kan memang tidak selalu mudah, gitu. Tidak selalu mudah karena ya berbagai faktor. Karena itu kami berusaha memperbaiki mekanisme penyaluran dan perbaikan pendataan. Sehingga sekarang tahun 2026 ini PIP itu kami tetapkan penerimanya berdasarkan data BPS. Mereka yang berasal dari desil 1 sampai 6 itulah yang kita berikan PIP. Nah mudah-mudahan dengan data yang semakin terkonsolidasi dan semakin valid, kita bisa menyampaikannya dengan sebaik-baiknya. Seberapa jauh sih Pak kita dengan kondisi data yang valid itu? Kondisi saat ini menuju ke kondisi data yang valid yang untuk memastikan bahwa... Kalau di persentase di atas 90% sesuai dengan sasaran. Cuma kadang-kadang kan yang sesuai dengan sasaran itu tidak muncul di permukaan. Yang muncul di permukaan adalah yang tidak sesuai. Misalnya begini, murid, tadi kan saya bilang murid A, sekarang ganti murid B lah gitu ya. Murid B menerima PIP, ternyata HP-nya itu rusak. Merek tertentu yang harganya tidak menunjukkan desilnya. Gitu. Misalnya begitu Mbak Priska, paham maksud saya? Nah sebabnya banyak, kami tahu sebabnya banyak. Karena itu kami mencoba memperbaiki ini supaya tepat sasaran. Tapi ada yang memang berhak malah tidak menerima. Nah disinilah kita berusaha untuk memadukan data, konsolidasi data antara data yang ada di BPS dengan yang ada di kami. Kemudian kami juga terus, ini juga tidak langsung otomatis Mbak Priska, validasinya 2. Pertama dari sekolah. Sekolah itu memvalidasi data yang kami sampaikan itu. Benar nggak ini menurut sekolah itu? Nah yang kedua kemudian sekolah ini menyampaikannya kepada dinas. Nah jadi kita sebenarnya cek and recheck data itu terus kami lakukan untuk memastikan bahwa PIP ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Baik. Gitu. Ya dari semua PR
pendidikan anak Indonesia, Pak. Apa sih, Pak, yang paling urgent untuk diselesaikan segera? Guru. Guru. Apa yang perlu diselesaikan dari isu guru, Pak? Pertama kompetensi. Kompetensi guru. Kompetensi guru kita itu kan dulu pernah diuji ya pada masa menteri sebelum saya. Itu memang secara pedagogik itu memang belum sebagaimana yang seharusnya. Kemudian yang kedua, guru lagi itu soal ini Mbak, mohon maaf, soal integritas ya. Karena itu kami sering sekali mengatakan guru itu tidak hanya sebatas agent of learning, agen pembelajaran, tapi juga agent of civilization, agen peradaban. Sehingga guru kami harapkan dapat menjadi teladan bagi murid-muridnya, kembali kepada motivasi menjadi guru. Nah, karena itu kami berusaha meningkatkan kompetensi tadi itu tidak hanya kompetensi pedagogik, tapi kompetensi-kompetensi lain yang berkaitan dengan undang-undang guru dan dosen. Lagi-lagi kami mengacu pada undang-undang ini. Kompetensi akademik, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, ini nggak kalah pentingnya, kemudian kompetensi moral. Ini semuanya harus melekat. Nah selama ini mohon maaf, poinnya kan baru pada 1 dan 2 ini. Akademik itu hubungannya dengan content knowledge, pedagogis itu hubungannya dengan the delivery of the knowledge gitu. Nah sosial ini kan hubungannya dengan kepribadian, perilaku, keteladanan, sikap-sikap positif yang bisa menjadi contoh bagi muridnya dan sebagainya. Ini yang terus kami himpun sehingga sekarang pelatihan yang paling banyak di kementerian kami adalah pelatihan untuk para guru. Terutama adalah yang sudah jadi guru. Kita menyebutnya dengan continuing professional development atau in-service training itu. Selain kami juga berusaha bekerja sama dengan LPTK, dengan perguruan tinggi yang memiliki program studi keguruan. Ini juga penting karena produsen guru itu sebagainya berasal dari situ. Bahkan mungkin sebagian besarnya, walaupun banyak juga guru yang tidak lulusan LPTK, hanya dia sarjana atau S1. Malah ada yang tidak sarjana dan tidak S1, tidak D4. Makanya itu yang tadi didorong untuk ya itu yang kita dorong untuk kita tingkatkan ya, belajar kembali. Nah baru yang kedua adalah penguatan karakter. Penguatan karakter ini menjadi penting karena kita kembali ke Undang-Undang Sisdiknas, tujuan pendidikan itu kan untuk membangun karakter dan peradaban bangsa. Baru dijelaskan cerdas, terampil, mandiri, jujur dan sebagainya, itu kan penjelasan dari itu. Dari karakter dan akhlak mulia dan juga kepribadian yang utama itu. Nah karena itu butuh proses panjang. Memang orang seringkali melihat capaian pendidikan itu dari misalnya skor PISA, itu kan akademik. Makanya dalam rangka itu kami juga berusaha mendorong untuk motivasi anak-anak ini meningkat dengan kebijakan tes kemampuan akademik, TKA, yang mulai kami selenggarakan SLTA tahun 2025 yang lalu, bulan November, SD dan SMP itu tahun ini, dan kemudian TKA ini tidak kita wajibkan. Supaya apa? Supaya yang ikut itu yang benar-benar siap. Kalau wajib kan dia ikut karena terpaksa. Apa fungsinya Pak? Punya TKA ikut itu TKA, Pak? Dalam konteks akademik itu berfungsi untuk bagaimana kita bisa mengetahui kemampuan akademik murid kita ini pada bidang studi tertentu. Nah, kita selama ini memang baru yang pokok itu baru bahasa Indonesia dan matematika. Itu kan base dari semua itu kan literasi dan numerasi. Nah, yang kedua itu untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat kebijakan strategis. Misalnya tadi penerimaan murid baru jalur prestasi, sebagainya dari TKA. Kemudian beberapa institusi, misalnya perguruan tinggi, itu sekarang juga mensyaratkan untuk TKA menjadi salah satu aspek dalam penerimaan bahkan seleksi mereka yang penerima beasiswa. Beberapa lembaga misalnya yang saya tahu misalnya Akademi Kepolisian itu mensyaratkan harus punya TKA. Bahkan kami dapat informasi, ada dokumennya itu, salah satu perguruan tinggi di Belanda itu minta kalau TKA. dia kalau ada aplikan dari Indonesia itu dia Harus minta pakai dilamparkan TKA. nilai TKA-nya. Oh, oke. Nah, jadi itu udah standar ya Pak ya? Ya, jadi itu standar sejumlah
Sejumlah negara. institusi, sejumlah negara ya, sejumlah negara. Karena itu kepentingan-kepentingan yang sifatnya strategis kebijakan. Tapi yang paling penting adalah untuk peningkatan mutu pendidikan. Ya. Kan sekarang begini, Mbak Priska, ada yang mengkritik kan dengan TKA itu anak menjadi stres, misalnya kan. Tapi saya kemudian bercanda, saya mau diwawancari Priska juga stres juga saya. Kenapa Pak? Ya sangat takut pertanyaannya, misalnya. Nah tapi yang penting begini, ya anak-anak stres itu wajar. Tapi itu adalah bagian dari bagaimana kita mendidik mereka supaya punya mental yang kuat. Punya semangat daya juang. Kalau orang tidak pernah dites itu nggak punya daya juang. Bagaimana kita bisa mengukur kemampuan kita kalau nggak pernah bertanding misalnya, nggak pernah bertanding. Sehingga misalnya seorang atlet itu akan punya daya juang kalau dia sering bertanding, punya kemampuan mengendalikan diri. Tapi yang ingin saya tekankan, tes kemampuan akademik itu tidak hanya sekedar mengetes kemampuan akademik, tapi juga tes karakter. Sehingga slogan kami itu jujur, gembira. Ya. Kita tekankan kejujuran. Artinya TKA ini tidak memberatkan Pak ya? Secara teoritik tidak, karena soalnya juga sedikit dan kita buat. Sedikit tapi sulit gimana Pak? Ya kan sudah diukur. Oh. Soal itu kan tes itu Mbak Priska, kan ada ukurannya. Namanya validitas dan reliabilitas. Dan jangan lupa ini ada yang mengkritik, gimana standar buat nasional. Untuk SD dan SMP itu soalnya tidak semua kita yang buat. Untuk SD itu soalnya sebagian kita buat, sebagian oleh pemerintah kabupaten kota. Untuk SMP soalnya itu dibuat oleh kami di pusat dan sebagian oleh pemerintah provinsi. Jadi disesuaikan dengan masing-masing daerah. Jadi ada akomodasi terhadap budaya lokal, terhadap tingkat kemampuan di daerah tertentu. Ya. Nah, tapi harus ada standar nasionalnya. Supaya kalau tadi mereka mutasi dan sebagainya itu tetap bisa. Nggak jeglek banget begitu Iya, ya Pak ya. betul. Ya. Bapak Betul. tadi Bapak sebutkan PR utama dari kementerian jajaran Bapak ini tentang guru begitu. Betul. Tapi apa target terbesarnya dalam waktu 1 sampai 2 tahun ke depan Pak? Yang langsung dirasakan oleh masyarakat ya Pak ya? Ya langsung dirasakan tentu ya. Yang pertama tadi yang dari Pak Prabowo. Itu langsung dirasakan itu. Gedung-gedung sekolah yang semakin Fisik. bagus. Bahkan Pak Presiden menargetkan sampai akhir tahun 2028 semua sekolah yang rusak sudah kita perbaiki. Tahun ini saja Mbak Priska, kita ada alokasi anggaran yang kami sudah mulai laksanakan itu untuk 11.744 satuan pendidikan. Insya Allah akan ada tambahan lagi 60.000. Sehingga tahun ini kita akan melakukan revitalisasi untuk 71.744. Kalau ini bisa dipenuhi setiap tahun, maka mungkin sebelum tahun 2028 sudah kita perbaiki semua. Karena apa? Karena ada partisipasi masyarakat. Inilah hebatnya Indonesia itu. Tidak semua hal menyangkut penyelenggaraan pendidikan itu menjadi tanggung jawab penuh pemerintah. Ada partisipasi masyarakat. Bahkan kalau kita lihat dalam jenjang pendidikan tertentu, misalnya SMK Mbak Priska, 73% SMK itu swasta. SMK itu. SMA juga hampir sama, yang masih paling banyak oleh negeri itu adalah SD. Tapi tingkat SMA itu banyak yang swasta juga. Itu artinya apa? Masyarakat berpartisipasi. Dan kalau masyarakat berpartisipasi, memajukan pendidikan, kemudian pemerintah memajukan, ini ada sinergi. Karena itu visi kami adalah mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta. Semesta. Partisipasi semesta itu yang penting kami tekankan. Baik. Terakhir Bapak, pesan untuk guru di seluruh Indonesia juga anak-anak Indonesia semuanya. Singkat Pak. Pertama, mindset maju. Kita harus punya mindset yang maju. Yang kedua, mental yang kuat. Harus bermental yang kuat. Kemudian yang ketiga, kita semua harus optimistis, percaya diri untuk meraih kemajuan bersama-sama, meraih kemajuan yang tidak hanya meningkatkan harkat martabat kita secara pribadi, tapi juga mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara.
Baik, terima kasih Bapak. Pemirsa, malam ini kita belajar bahwa pendidikan bukan sekedar soal angka kelulusan atau pergantian kurikulum. Pendidikan adalah tentang membangun manusia Indonesia yang siap menghadapi masa depan tanpa kehilangan karakter, empati, dan juga nilai kebangsaan. Karena masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh bagaimana kita mendidik generasi hari ini. Terima kasih kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Bapak Abdul Muti, Terima kasih. atas waktunya malam Terima hari kasih, ini terima kasih. dengan segala paparannya yang sangat komprehensif. Terima kasih, terima kasih. Saya Priska Papilaya pamit, sampai jumpa.